Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saudara, semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh. Kali ini kita akan membahas terkait dengan waspada ancaman influenza yang ada di Aceh. Nah saudara, Dinas Kesehatan Aceh diminta menjelaskan situasi terkini penyebaran influenza A di sejumlah kabupaten kota serta langkah antisipasinya dan penanganan yang telah dilakukan. Masyarakat perlu mengetahui prosedur bagi warga yang terinfeksi, ketersediaan vaksinasi dan juga panduan pencegahan di lingkungan sekitar. Nah, selain daripada itu juga saudara, pentingnya memastikan koordinasi lintas sektor untuk memperkuat upaya pencegahan dan juga pengendalian kasus influenza yang ada di Aceh. Sudah hadir di studio bersama dengan kita Dr. Iman Murrahman MKM SPKKLP selaku Kabid P2P ataupun pencegahan dan juga pengendalian penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Aceh. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Oke, bagaimana kabarnya dokter? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Ya. Oke, baik, terima kasih dokter sudah menyempatkan waktunya untuk dapat berhadir di studio Kompas TV Aceh. Nah, sebagai pertanyaan pembuka dokter, kira-kira apa gejala yang khas yang perlu diwaspadai oleh masyarakat terkait dengan kasus penyebaran influenza A, kemudian juga ispa berat dan juga flu Singapura? Ya, yang pertama harus kita sampaikan adalah di Dinas Kesehatan Provinsi Aceh dan teman-teman di kabupaten kota memang setiap bulan kita melakukan pencatatan pelaporan. Yang pertama itulah pencatatan pelaporan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Yang kedua adalah yang namanya influenza-like illness, jadi penyakit serupa influenza. Nah, kalau kita lihat dari catatan laporan dari teman-teman, memang setiap bulannya itu dari Januari sampai dengan September yang data yang saya terima itu sudah 183.000 kasus ISPA ya. Jadi setiap bulan itu antara sekitar 15.000 sampai 25.000 kasus setiap bulan. Dan kalau kita lihat dari yang influenza like illness tadi, yang penyakit serupa influenza itu kan memang adalah penyakit-penyakit influenza yang didapatkan dari yang ISPA tadi. Jadi kalau yang tadi 25.000, 20.000 setiap bulan, kalau yang influenza like illness itu kisarannya antara 1.000 sampai dengan 1.500 setiap bulan. Jadi sekitar 10% itu adalah influenza. Dari kasus-kasus ISPA itu 10 sampai 15% adalah kasus influenza. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang kalau untuk menentukan kasus misalnya influenza A itu tidak hanya dengan pemeriksaan klinis. Jadi kita melakukan pemeriksaan yang memakai rapid test seperti kita tes darah itu, tes darah. Dan itu tidak ada rumah sakit puskesmas yang ada. Jadi kita melakukan swab. Kita melakukan swab dari yang 1.000, contoh saya September itu 1.300. Itu tidak semua dari total semua yang tadi influenza like illness itu diperiksa. Yang diperiksa itu totalnya hanya 158 sampel yang terperiksakan. Kenapa? Karena memang tidak semua di seluruh Aceh ada mau ngambil sampel. Yang ngambil sampel itu hanya dari tim teman-teman BKK, Balai Kekarantinaan Kesehatan atau dulu namanya KKP. Itu memang ada spot-spot di seluruh Aceh, tapi mereka biasanya kantornya itu di Banda Aceh saja. Dan itu selain dari situ adalah Pusat Bandaraya dan RSUD ZA. Totalnya 158. Dari 158 yang positif influenza A itu hanya 31. Hanya 31? Ya, hanya 31. Dan itu memang tidak bisa menggambarkan keseluruhan. Ya. Yeah. Jadi kalau ditanyakan gejala, memang bedanya dengan influenza yang biasa, kalau kita ketahui adalah kalau influenza A ini dia selain batuk, pilek kayak biasa flu, itu memang ada tambahannya itu biasanya lebih lemas, ya, lebih nyeri otot, terus lebih nyeri sendi memang. Terus kemudian ada yang beberapa yang juga disampaikan meler atau ingusnya lebih banyak. Itu terjadi pada influenza A ini. Tapi kalau kita bandingkan lagi, ada beberapa kasus juga di teman-teman di lapangan itu ada namanya HFMD, Hand, Foot and Mouth Disease, atau biasanya dikenal flu Singapura. Nah, kalau itu bedanya lagi karena memang agak sulit minum sama makan. Itu dia ada ruam kemerah-merahan gitu di yang tangan. muncul di tangan? Di tangan sama di mulut. Jadi karena di mulutnya itu banyak merah-merah kayak sariawan,
dia susah untuk makan. Lemes juga, sama lemes juga, tapi bedanya itu ada ruamnya merah-merahnya. di sini. Nah, Oh. itu beberapa penyakit-penyakit flu atau penyakit-penyakit yang ada di belakangan yang air-air ini yang jadi membuat banyak sekali juga yang orang-orang masyarakat kunjungan ke rumah sakit. Dan paling banyak ini adalah rata-rata di Banda Aceh dan juga Aceh Besar tentunya, karena Aceh Besar kan banyak yang berobat ke Banda Aceh. Terus kemudian di Loksmawe Aceh Utara ya, itu seputaran itu ya, Loksmawe Aceh Utara itu udah seputaran. Terus wilayah tengah, itu yang kemarin banyak laporan ke daerah-daerah seperti itu yang memang terjadi banyak kasus-kasus influenza ini. Dan gejalanya seperti saya sampaikan tadi. Sama hampir-hampir mirip ya, cuman yang menjadi perbedaan ada ruamnya, terus juga menyerang tidak hanya bagian paru, tapi juga sendi-sendi yang memang agak sedikit lebih nyeri ya. Ya, lebih melelahkan. Kita juga sebenarnya harusnya bisa lebih waspada lagi, karena di sini juga kita masih ada DBD. Iya. Nanti beda lagi kalau DBD, dia lemas-lemas juga, demam juga, dan bisa sampai shock ya. Sayang juga ada 6 kasus di Aceh sudah kematian. Itu juga beda juga, demam, ada flu, ada batuk-batuknya juga kan, nggak enak badan juga. Dan ini yang membuat jadinya sepertinya kasus influenza ini jadi seperti ramai, jadi seperti ditakutkan sekali gitu. Padahal sebenarnya pola musiman ini kalau kita lihat dari ILI, di tahun lalu malah lebih tinggi dibandingkan tahun ini. Kalau di tahun 2025 lebih tinggi lagi di awal Januari 2025 dibandingkan dengan yang sekarang. Oh, tapi kenapa jadi justru lebih ditakutkan sekarang ya? Kalau misalnya kita lihat berdasarkan data, sebenarnya lebih tinggi di awal tahun. Tapi kenapa orang-orang itu kayak lebih berwaspada dan juga lebih aware ya ininya untuk penularannya? Ya karena memang belum sampai ke tingkat yang berat, masyarakat rata-rata sudah masuk rumah sakit. Oh, jadi Jadi- semakin meningkat awareness-nya. Ya, jadi terakhir rumah sakitnya seperti yang kemarin di Aceh Tengah penuh kan, jadi ada yang diinfus di mobil karena IGD-nya penuh gitu. Nah itu kan beberapa hal yang sebenarnya juga kalau memang kita bisa tengarai, sebenarnya harusnya bisa ke puskesmas dulu. Di puskesmas juga bisa mentata laksana yang kalau memang terjadi flu ya. Jadi sebenarnya masyarakat memang lebih aware karena segala apapun sekarang ke rumah sakit gitu. Kalau udah sakit udah ke rumah sakit gitu. Oke, baik dokter, sebentar lagi kita akan membahas juga terkait kira-kira dari Dinkes Aceh sendiri itu sudah menetapkan status kewaspadaannya itu di tingkat siaga khusus atau sudah sejauh manakah. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Aceh. Baik, saudara, terima kasih masih bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh, masih membahas terkait dengan waspada ancaman penyebaran dari influenza A yang ada di Aceh. Tentu kita akan lanjut membahas terkait dengan penetapan status kewaspadaan ataupun siaga khusus dari Dinkes Aceh terhadap lonjakan kasus influenza saat ini. Bagaimana, dokter? Ya, seperti juga yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan memang ya, itu dari Kementerian Kesehatan dan juga di seluruh provinsi di Indonesia belum ada menetapkan status, misalnya status kejadian luar biasa, status wabah, belum ada. Tapi memang dari Kementerian Kesehatan sekarang sedang membuatkan draft untuk kesiapsiagaan. Sementara kalau dari Dinas Kesehatan Provinsi kami sudah membuatkan surat ke seluruh kepala dinas dan juga direktur tentang kewaspadaan dari kasus ISPA yang meningkat, dan memang berbentuk hanya surat kesiapsiagaan, tidak ada berbentuk surat kejadian luar biasa atau wabah, tidak ada. Jadi
memang berbentuk kesiapsiagaan karena memang pola dari influenza atau juga ISPA yang sudah ada di lapangan saat ini masih sesuai pola dengan pola yang seperti tahun lalu. Memang terjadi peningkatan, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak terjadi peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Tidak terlalu signifikan berarti ya, ya, Pak, ya? Peningkatan iya, tapi tidak terlalu signifikan dibandingkan malah yang tahun lalu. Jadi kita lihat kasus influenza like illness yang tahun lalu itu bahkan 2 kali lipat dari yang tahun ini. Jadi kami membuatkan, karena memang di masyarakat sudah banyak sekali yang masuk ke rumah sakit, kita juga membuatkan surat kesiapsiagaan atau juga kewaspadaan, tapi tidak berbentuk surat untuk penetapan kejadian luar biasa. Oke, baik. Nah, mengingat dari itu juga Pak, kira-kira bagaimana kondisi dari masyarakat Aceh sendiri dan juga berdasarkan dari grafik peningkatan kasusnya itu berada di daerah mana saja Pak yang paling signifikan selain dari Banda Aceh dan juga Aceh Besar? Ya, memang yang tertinggi kalau kita lihat dari data yang influenza like illness tadi atau penyakit serupa influenza tadi, itu malah yang paling tinggi ada di Aceh Tengah. Di Aceh Tengah? Di Aceh Tengah memang paling tinggi, baru kemudian di bawahnya adalah Aceh Utara dan juga Luk Semawe. Aceh Utara Luk Semawe itu karena memang fasilitas pelayanan rumah sakit memang lebih banyak di Luk Semawe ya. Karena Luk Semawe itu ada 10 rumah sakit swasta. Termasuk tambahannya adalah satu rumah sakit punyanya pemerintah di Cud Mutia dan juga satu lagi rumah sakit Arun. Itu jadinya 12 dan itu sangat ramai sekali sekarang di Luk Semawe dan juga Aceh Utara. Baru kemudian yang ketiga adalah wilayah Banda Aceh Besar tadi. Kemudian wilayah berikutnya adalah Aceh Jaya, Aceh Barat. Karena Aceh Barat juga kemudian membludak sekali pasien-pasien yang kemudian bergejala seperti itu. Itu mungkin daerah-daerah di yang paling besar di Aceh Tengah, kemudian juga ke Aceh Utara dan juga Luk Semawe, kemudian yang Banda Aceh, Aceh Besar, dan Aceh Barat, termasuk Aceh Jaya, karena itu dekat-dekat ya Aceh Barat dan juga Aceh Jaya. Iya, nah lalu bagaimana dokter terkait dengan langkah antisipatif apa yang diambil dari Dinkes Aceh untuk mencegah terjadinya penularan yang semakin meningkat? Ya, yang pertama kami sudah buatkan tadi surat ya, surat untuk kesiapsiagaan juga kewaspadaan untuk juga termasuk juga kepada masyarakat agar disampaikan juga oleh seluruh dinas kesehatan kabupaten kota dan juga dari rumah sakit kepada masyarakat agar tetap kemudian menjaga aturan-aturan kesehatan seperti memakai masker, kemudian cuci tangan pakai sabun, dan juga kemudian selalu menjaga kondisi tubuh untuk sehat dan juga bugar ya. Itu tetap kami sampaikan juga ke masyarakat lewat surat. Itu yang pertama. Kemudian juga kita juga melakukan webinar-webinar ya bersama dokter spesialis anak, kemudian juga dokter-dokter yang lain, dokter spesialis paru. Mudah-mudahan ini juga kemudian bisa tersampaikan kepada masyarakat apa yang harus juga dilakukan oleh masyarakat, dan pada saat nantinya mereka memang betul-betul dengan gejala yang berat bisa masuk ke tahap nanti akan kunjungan ke rumah sakit. Saya pikir mudah-mudahan musiman ini akan reda ya, dengan juga masyarakat juga lebih aware, terutama kalau memang ada keluarga. Biasanya nih ada 1-2 keluarga yang kalau sakit satu itu semua ya gitu ya, sekeluarga. Satu keluarga pasti kena misalnya. Nah itu kan kita juga harus aware ya, karena memang kalau udah satu yang kena ya kita pakai masker. Terus kemudian juga kalau yang lain juga kena, nanti yang lain pakai masker, karena nanti saling menjaga kan. Satu orang yang sakit, satu orang nanti yang jaga. Kalau semua sakit mungkin susah juga menjaga ya. Iya, jadi berdasarkan dari itu kan itu menjadi harapan kita bersama ya dokter ya, untuk bisa mengantisipasi bahwasanya pelonjakan dari penularan kasus influenza ini tidak terjadi lebih tinggi lagi. Nah, kira-kira apa sih dokter yang menjadi faktor utama yang menyebabkan peningkatan kasus influenza yang ada di Aceh? Menjadi faktor utamanya itu, baik itu dari segi masyarakatnya atau mungkin dari kebiasaan dan lain sebagainya, dokter? Ya, yang pertama emang ini yang karena musiman ya. Nama musiman itu kan kita tahu sendiri dalam 2 minggu belakangan kemarin itu tingkat curah hujannya besar sekali. Jadi 1 mingguan itu hujan terus. Karena cuacanya ekstrim juga berarti ya? Terus kemudian dalam 2 minggu yang terakhir malah tidak ada hujan. Ini baru 2-3 hari belakangan baru hujan. Nah, itu membuat pada kemarin itu orang masih kalaupun kemana-mana pakai mobil atau pakai ini segala macam. Terus kemudian pada saat cuaca yang panas sekali, terik sekali, ya itu mulai berbaur kan.
Nah, mulai berbaur yang tadinya yang virusnya itu belum terlalu banyak ramai ditularkan, begitu pas sudah rata-rata kan kita kan nggak keluar lagi pakai mobil ya, jadi keluarnya itu pakai motor, terus kemudian berkerumun segala macam, Sudah seperti duduk di biasa mana-mana ya? seperti biasa. Nah, itu kemudian perputaran virusnya di situ. Baru kemudian banyak masuk rumah sakit karena kita juga kurang ini ya, kurang melakukan jaga etika batuk bersin kan nggak ada ya. Harusnya kita batuk bersin itu dengan memakai baju atau kemudian tisu. Nah, itu kita nggak ada, itu nggak punya etika seperti Awareness ya, awareness seperti kayak itu nggak gitu ada. ya. Terus sering cuci tangan kan nggak ada. Jadi pada saat kita perilakunya kemudian mendukung untuk virusnya menular, nah, virus kan nggak kelihatan ya. Jadi kemudian kita pun pada saat itu kemudian badannya juga nggak terlalu fit, ya sudah langsunglah jatuh ke sakit. Iya. Ya. Jadi semua pada dasarnya itu juga kembali hampir apa ya, mirip-mirip dengan kasus COVID zaman dulu ya, COVID-19. Jadi pada dasarnya PHBS itu juga harus tetap diterapkan, tidak hanya pada saat wabah COVID-19, tapi juga sampai dengan sekarang ya dokter ya. Oke, setelah daripada itu juga dokter, kita akan membahas terkait dengan vaksinasi dari influenza A bagi masyarakat, dan ini akan sebentar lagi kita bahas. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Aceh. Baik saudara, terima kasih masih bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh, masih membahas terkait dengan penyebaran influenza A yang ada di Aceh bersama dengan Dinkes Aceh. Nah, kira-kira dokter, bagaimana prosedur penanganan warga yang terinfeksi dari influenza A ini? Baiknya harus langsung ke rumah sakit atau mungkin kita bisa untuk di rumah terlebih dahulu? Ya, kalau untuk ISPA yang namanya infeksi saluran pernapasan akut itu baiknya memang di rumah dulu ya, di rumah dulu selagi masih bisa minum. Karena memang untuk influenza ini kan awalnya selalu adalah demam, kemudian flu, kemudian batuk, itu butuh sekali asupan air ya. Dan kita tahu asupan air kita harus kita hitung berapa sih sebenarnya kilogram berat badan ya. Kalau misalnya saya 100 kilo ya, berarti kita harus perlu 8 sampai 4 liter sehari misalnya. Nah, 4 liter sehari kan kita bagi, nggak mungkin nggak sekali minum 4 liter itu. Dan kita pada saat demam itu butuh lebih. Jadi 1,5 sampai 2 kali lipat dari, karena tubuh kita tuh lagi butuh cairan. Nah, kalau memang banyak pengeluaran terus sering-sering ke kamar mandi atau toilet ya lebih bagus. Nah, ini satu. Dan memang kebutuhan cairan itu kan harus betul-betul kita penuhi. Kemudian juga rata-rata memang akan sembuh dengan sendiri biasanya. Akan sembuh sendiri karena berbentuk virus ya. Ada 1-2 yang juga nantinya akan mengkonsumsi antivirus, tapi antivirus ini biasanya kalau sudah hari ketiga 4 nggak efektif. Karena memang dia harus diberikan di hari kedua dan hari ketiga. Lebih awal berarti? Lebih awal lebih bagus. Cuma kan kita jarang ya, kita seringnya malah minum antibiotik tuh. Nah, kita kena flu tuh sebabnya adalah virus, tapi kita minum antibiotik. Seharusnya antivirus. Seharusnya antivirus. Antivirus. Antibiotik karena untuk mencegah kuman sama bakteri. Oh. Jadi sedikit nggak nyambung sih sebenarnya. Jadi kadang-kadang kalau kita minum antibiotik sebenarnya untuk mencegah kuman yang lain masuk oke, tidak masalah. Tapi harusnya adalah minum antivirus. Harusnya sebenarnya adalah minumnya antivirus. Cuma antivirus kita kan memang jarang ya, konsumsi itu jarang karena seperti saya makan tadi, harusnya biasanya di hari-hari kedua, ketiga sudah mulai. Sementara kita kan baru merasakan sakit betul itu di hari-hari keempat, hari kelima yang nggak sembuh-sembuh. Wah, ini baru mau ke berat. Nah, ini biasanya memang kalau memang beresiko biasanya pada anak-anak ya, anak-anak pada lansia itu yang lebih beresiko untuk yang lebih rentan berarti ya. Ke arah flu yang berat dan kemudian komplikasi. Nah, kalau memang sudah tidak sanggup lagi misalnya untuk
minum sangat lemah sekali, ya itu baru kita lakukan terapi ke rumah sakit ya untuk diberikan terapi cairan. Kan terapi cairan itu bisa saja di puskesmas atau juga di rumah sakit. Nah, ini kan nggak mungkin kita infus di rumah gitu, infus sendiri, colok sendiri kan, nggak juga, itu harus di fasilitas pelayanan kesehatan. Itu baru kita ke rumah sakit atau juga ke puskesmas terdekat atau pusat pelayanan. Di Banda Aceh banyak klinik sekarang ya, dan memang kita percayalah bahwa memang bisa untuk paling nggak minimal untuk rehidrasi. Itu sebenarnya lebih cocok ketimbang kita baru sakit sedikit lah langsung ke rumah sakit ya, itu kan enggak ya. Saya pikir itu penanganannya mungkin. Oke, baik dokter, berbicara terkait dengan kelompok rentan, kira-kira apakah dari Dinas Kesehatan sendiri itu ada menyiapkan semacam vaksinasi influenza bagi masyarakat, terutama untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan juga tenaga kesehatan? Kalau yang vaksinasi yang betul-betul rutin, kita nggak punya. Vaksinasi yang rutin untuk bayi itu yang ada hubungannya dengan influenza, itu ada di DPT HB HIB pada umur 2, 3, 4, dan 18 bulan ya. Tapi itu kan lebih ke Haemophilus influenza tipe B, yaitu kalau untuk penyebab influenza itu penyebab yang hanya sekitar 20-30%. Kemudian juga ada vaksinasi yang PCV untuk pneumokokus atau untuk penyebab radang paru-paru, yang menyebabkan pneumonia. Itu ada pada bayi ya, pada bayi yang umur 2, 3, 4 bulan. Jadi memang bayi-bayi yang memang paling sering kita. Tapi kalau misalnya untuk ke siapa? Mutia itu kita bayar gitu. Jadi, bayar sendiri, bayar sendiri. Terus kemudian yang berikutnya adalah untuk vaksin flu, sama bayar sendiri. Jadi tidak ada disediakan oleh pemerintah. Biasanya perusahaan-perusahaan besar ya, perusahaan-perusahaan besar yang setiap, dan ini kan penyuntikannya kalau untuk vaksinasi atau imunisasi influenza ini memang bersifat tahunan. Jadi dia hanya bertahan setahun, 12 bulan, nanti tahun depan kita harus imunisasi lagi. Harus berkala jadinya ya, gitu jadi ya. harus berkala. Biasanya perusahaan-perusahaan besar itu membuat kegiatan untuk imunisasi influenza ini karena nggak mau karyawannya itu nanti buat surat sakitnya itu sakit flu gitu. Jadi dia melakukan penyuntikan influenza ke semua karyawannya. Berkala tapi ada jangka waktu per tahunnya gitu ya? Setiap tahun, biasanya setiap tahun ada beberapa perusahaan yang sudah melakukan itu, dan memang, atau bank ya, bank swasta yang melakukan itu, dan memang dilihat memang banyak manfaatnya. Bahkan ada yang beberapa bilang saya nggak kena flu, setahun ini saya nggak kena flu gitu. Karena memang efektivitas dari imunisasi influenza ini. Oh, oke. Nah, selain daripada itu dokter, kira-kira apa saja imbauan dari Dinkes Aceh sendiri yang menjadi panduan resmi agar warga dapat mencegah penularan influenza itu di lingkungan keluarga maupun tempat kerja? Yang pertama yang bisa sampaikan yang pasti adalah kita harus melakukan perilaku hidup bersih dan sehat yang pertama ya. Yang terutama adalah sering-seringlah cuci tangan pakai sabun atau pakai antiseptik, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian etika batuk dan bersin. Ya, etika batuk dan bersin itu kalau memang kita kan nggak juga sering-sering pegang tisu ya, paling tidak kalau batuk dan bersin ya kita pakai baju atau apa, atau kain-kain atau apa yang memang ada terdekat dengan kita. Jadi nggak langsung lepas, karena biasanya dengan bersin itu bisa, kalau untuk yang TBC malah bisa sampai ribuan kumannya yang terbang. Kalau virus juga seperti itu, sampai ribuan kumannya yang terbang. Dan itu kita nggak kelihatan ya, dan itu menyebar kemana-mana. Kemudian yang berikutnya adalah memang kita harus menjaga kesehatan dengan melakukan konsumsi makanan yang bergizi ya. Jangan lupa, makanan bergizi itu ya udah pasti misalnya pagi, mohon maaf misalnya gorengan-gorengan, nah itu kan bukan makanan yang bergizi ya. Jadi paling tidak kita kalau perlu pagi itu perlu protein ya, kita harus konsumsi protein seperti telur-telur, buah, kemudian juga sayur. Dan kalau bagi yang dewasa tua ya konsumsi karbohidratnya dikitin lah, lebih banyak ke buah-buah, protein. Nah itu kan konsumsi yang sehat. Kemudian juga yang terakhir ya, kalau memang sudah betul-betul sakit berat seperti tadi, sudah sangat lemas sekali dan memang tidak bisa lagi konsumsi minum atau air,
ya harus ke rumah sakit, dan hubungilah juga petugas-petugas medis, non medis, tenaga kesehatan, atau juga fasilitas pelayanan terdekat yang ada di rumah kita masing-masing. Mungkin itu ya. Oke dokter, nah berkaitan dengan itu juga, kira-kira bagaimana mekanisme pemantauan yang dilakukan oleh Dinkes Aceh dalam pelaporan kasus influenza yang semakin menyebar? Tidak hanya di puskesmas, namun juga di rumah sakit seluruh kabupaten kota yang ada di Aceh. Ya, kita punya pelaporan yang namanya SKDR ya, Surveillance Kewaspadaan Dini dan Respon. Itu memang dia pelaporannya itu memang setiap minggu sekali, tapi memang ada yang namanya EBS, Early Base Systemnya itu memang setiap, kalau ada warning itu dia bisa langsung warning cepet-cepet, hari ini ada yang begitu berapa ini segala macam, itu langsung cepet ya. Jadi memang kalau kita lihat adanya SKDR ini sehingga bisa langsung cepet pelaporannya, dan ini juga sudah ada di puskesmas, sudah ada di rumah sakit. Jadi kita lihat tadi yang angka-angka yang saya sampaikan itu angka-angka dari sistem kewaspadaan dini respon. Jadi paling tidak teman-teman di lapangan juga aware-nya terjaga terus. Kalau memang terjadi peningkatan, maka kita juga akan sampaikan bahwa ini sudah harus siap siaga. Dan ini semua fasilitas pelayanan kesehatan sudah punya, dan mudah-mudahan kita terus bisa memantau angka-angka atau juga bagaimana naiknya grafik untuk peningkatan kasus ini. Oke, baik dokter. Pertanyaan terakhir, kira-kira bagaimana harapan dari Dinkes sendiri agar lonjakan kasus influenza yang ada di Aceh ini tidak semakin meningkat? Ya, yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi, jaga kesehatan kita masing-masing, terus kemudian juga jaga etika batuk dan bersin, kemudian juga cuci tangan pakai sabun, terus masyarakat juga paling tidak untuk menjaga keluarganya masing-masing harusnya pakai masker. Jadi bagi yang sakit itu pakai masker, bagi yang kira-kira kami juga tadi ada pertemuan, ada yang pakai masker, ada yang enggak, ya, itu sebenarnya sudah semakin aware berarti ya, oh ini lagi banyak kasus ISPA nih ya. Mudah-mudahan kita juga saling aware kalau memang lagi kurang sehat harusnya memakai masker dan terus jaga kesehatan kita masing-masing. Mungkin itu harapannya. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter atas kesanggupan dari waktunya yang sudah menyempatkan agar dapat membersamai kita di studio Kompas TV Aceh. Nah, saudara, informasi tadi mengakhiri beragam informasi yang dapat kami sajikan dalam Sapa Aceh hari ini. Anda dapat menyimak tayangan Sapa Aceh setiap Senin dan Kamis pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, serta siaran via channel YouTube di Kompas TV Aceh, independen terpercaya. Saya Mutia Fatia Erlesan, mewakili tim redaksi, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.